Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Tidar, Bapak Profesor Dr. Andes Insinyur Arifin Magister Sains. Yang saya hormati seluruh pengurus birokrasi Universitas Tidar. Tidak lupa teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dari semester 1 sampai semester akhir yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara ini, pada kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tentunya tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberikan saya kesempatan dan juga waktu dalam rangka penyambutan Hari Pendidikan Nasional. Sebelumnya, masih ingatkah dengan saya? Ya, benar sekali. Saya Calvin Maulana Ihsan, alumni dari Universitas Tidar, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2014. Tentunya saya sangat senang sekali diundang ke sini, diundang di kampus tercinta ini, karena saya bisa mengingat masa-masa ketika saya masih menjadi mahasiswa seperti teman-teman sekarang. Para hadirin yang saya hormati, pada hari ini tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional. Hari ini juga bertepatan dengan lahirnya Bapak Pendidikan Nasional kita. Siapa lagi kalau bukan Ki Hajar Dewantoro? Siapa sih Ki Hajar Dewantoro? Ki Hajar Dewantoro adalah seorang aktivis pelopor kemerdekaan Indonesia dan juga pelopor pendidikan dari zaman Belanda. Dia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman. Nama lahirnya adalah Raden Mas Suwardi Suryoningrat, nama kecilnya adalah Suwardi. Beliau berasal dari keluarga keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantoro adalah anak dari Gusti Pangeran Harya Suryoningrat dan juga cucu dari Pakualam III. Tidak heran dengan status keluarga yang dimilikinya, Ki Hajar Dewantoro mendapatkan kesempatan untuk belajar, untuk mengampu pendidikan di Belanda, tepatnya pada saat itu di ILS. Setelah di ILS selesai, kemudian Ki Hajar Dewantoro melanjutkan pendidikannya di Dr. Bumi Putra Stovia
Tetapi sayangnya belum sampai tamat, Ki Hajar Dewantara sudah berhenti karena pada saat itu Ki Hajar Dewantara jatuh sakit. Ki Hajar Dewantara adalah seorang sosok yang sangat visioner dalam dunia pendidikan. Saya masih terkesan dan juga terkagum sampai sekarang. Ada satu visi yang sangat-sangat indah sekali, yaitu visi Ki Hajar Dewantara dalam membangun insan yang merdeka. Lantas apa sih insan yang merdeka? Insan yang merdeka adalah insan yang mampu membuat negeri ini maju atau memberikan kontribusi besar dalam kemajuan negeri ini. Insan yang bisa menetapkan masa depannya dan juga insan yang mampu bertanggung jawab bagi masyarakat dan juga negara. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan ada beberapa ciri-ciri insan yang merdeka, yaitu ketika memiliki raka cika. Apa sih raka cika itu? Rasa, karsa, cipta, dan karya. Tetapi sangat sekali di Indonesia masih banyak sekali kasus-kasus yang tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang mencerminkan bahwa Indonesia masih memiliki pendidikan yang rendah. Ada kasus anak yang sampai membuli temannya itu sampai bunuh diri. Ada juga murid yang tega atau yang berani membuli gurunya. Bahkan sebaliknya, ada juga guru yang dengan tega membuli muridnya. Lantas, apakah hal tadi mencerminkan sikap rasa? Hal ini yang perlu digarisbawahi. Hal ini yang perlu kita perbaiki agar pendidikan di negeri ini semakin maju. Kemudian ada karsa. Karsa adalah motivasi hidup yang mempertimbangkan ajaran Tuhan berdasarkan agama masing-masing. Tetapi faktanya di Indonesia masih memiliki rasa toleransi yang dibilang rendah. Banyak sekali kita temui di sosmed atau di dunia nyata, masyarakat satu dengan masyarakat lain saling membuli karena beda agama. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan semboyan kita. Masih ingat dengan semboyan kita? Ya, benar sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebaiknya kita harus menghilangkan egois kita. Kita harus menghilangkan rasa gengsi kita. Kita harus menjadi satu kesatuan bagi negara Indonesia. Kemudian ada cipta. Cipta di sini mampu membuat insan mempunyai gagasan brilian untuk memecahkan masalah pribadi, masalah masyarakat, bahkan sampai masalah negara sekalipun. Lantas bagaimana cara kita mempunyai gagasan brilian? Tentu jawabannya adalah dengan menumbuhkan minat literasi yang tinggi. Indonesia yang notabene-nya memiliki penduduk terbanyak di dunia, tetapi faktanya minat literasi di Indonesia itu sangat rendah di dunia. Bahkan
sampai Asia sekalipun. Kita harus selalu ingat dengan kata-kata pepatah, buku adalah jembatan ilmu. Maksudnya di sini, jika kita ingin memiliki pengetahuan yang tinggi, wawasan yang luas, atau gagasan brilian, atau ide dan juga pemikiran yang kreatif, tentunya kita harus memperbanyak membaca. Kemudian yang terakhir adalah karya. Karya adalah perilaku atau sikap yang memberikan manfaat bagi orang lain. Tapi lagi-lagi faktanya di Indonesia, lulusan dari perguruan tinggi Indonesia, bahkan perguruan tinggi ternama pun masih banyak sekali yang mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain. Ada suatu kasus yang sempat heboh saat itu. Ada seorang yang lulus dari universitas ternama yang tidak bisa saya sebutkan namanya atau kampusnya, menolak untuk bekerja di perusahaan lokal karena alasan dengan gaji yang kecil, padahal 8 juta. 8 juta itu di sini sudah cukup besar ya gajinya. Lantas apakah hal tersebut mencerminkan sikap karya? Hal inilah yang harus kita perbaiki mulai dari sekarang. Berkaca dari kasus-kasus di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia itu masih rendah. Kita sebagai elemen negara, kita sebagai sumber kekuatan negara harus saling bergandeng tangan, harus saling bekerja sama. Dalam apa? Dalam mengupayakan kemajuan bagi negeri ini. Marilah kita semua meningkatkan tingkat kepedulian kita sama manusia, menaati perintah Tuhan, dan mencintai ilmu pengetahuan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan Indonesia.